Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santri Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Risalah Latifah fi Usulul Fiqhi karya Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Sa'ad Ats-Tsatsri hafizallahu taala wa faqahu. Terakhir kita bahas tentang macam-macam lafaz. Ada yang disebut dengan nas, nama lainnya adalah sharih. Kemudian yang kedua adalah zahir, yaitu kemungkinan yang lebih mendekati. Kemudian macam yang ketiga ada di halaman 78, al-qismu tsalitsu min aqsamil alfadhi. Macam-macam lafaz jenis yang ketiga adalah mujmal. Wal murad bil mujmal, yang dimaksud dengan mujmal adalah lafaz yang la yu'rafu maknahu, tidak diketahui maknanya, atau lafaz yang memiliki dua makna dan kita tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh syari', dimaksudkan oleh pemilik syariat dari dua lafaz tersebut. Karena dua lafaz tersebut 50-50. Lain halnya dengan zahir. Kalau zahir satu kata yang memiliki dua kemungkinan makna, namun ada kemungkinan makna yang lebih berat. Nah, itulah makna zahir. Kalau di mujmal, satu kata yang memiliki dua makna ataukah lebih dengan probabilitas, dengan peluang dan kemungkinan kurang lebih 50-50. Nah, ini yang disebut mujmal. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah kewajibannya, kewajiban hasil pertanian yauma hasadi, pada hari panennya. Nah, fa innal murada, maka yang dimaksudkan dengan haknya yaitu atau kewajiban dari hasil pertanian ini kata-kata yang mujmal. Apa itu kewajiban? Nah, tawaqqafu fihi, yang akan kita sikapi dengan tawakuf. Tawakuf artinya kita tidak bisa memastikan apa yang dimaksudkan. Hatta ya'tiya dalilun, sampai terdapat dalil yang menjelaskannya dan menjelaskannya. Contoh yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Dan wanita yang dicerai menunggu dirinya selama 3 qur'un. Fa innal qur'a, maka qura' itu yutlaq, digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama al-haidhi, haid, kemudian wa yutlaq ala tuhri, kemudian yang kedua adalah suci dari haid. Dan kemungkinan maknanya adalah 50-50. Karena kemungkinan maknanya 50-50, wabitali, maka pada gilirannya di sini kami katakan hadza lafdzun mujmalun. Qur'un adalah lafaz yang mujmal. Nahtaju fi ma'rifati maknahu ila dalilin akhar. Kita perlu untuk mengetahui makna pastinya, kita perlu dalil eksternal atau indikator eksternal. Kemudian waqad ja'ala al-mu'allifu al-umuma al-lafdhiyya min anwa'idh dhahiri. Dan mu'allif Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala menjadikan dan memasukkan umum al-lafzi, kata-kata yang bersifat umum, min anwa'idh dhahiri, itu dimasukkan menjadi bagian dari zahir. Maka satu kata-kata yang
maknanya umum itu menurut Ibnu Sa'di adalah makna umum itu sendiri adalah makna zahir. Makna umum itu makna zahir. Kenapa disebut makna zahir? Karena ada kemungkinan yang lainnya. Yaitu kemungkinannya adalah ternyata tidak seluruhnya yang dimaksudkan. Yaitu maka kemungkinan yang lain adanya taksis. Menimbang adanya kemungkinan terjadi taksis, pengkerucutan dan pengecualian, maka lafadz umum dimaknai dengan makna umum, itu makna umum sendiri itu adalah statusnya zahir, makna yang kemungkinan besar. Ini kemungkinan besar karena bisa jadi ternyata mengalami pengecualian. Wal muradu bil umumi, dan yang dimaksud dengan makna umum adalah ayakuna hunaka lafdun. Terdapat lafadz dalun ala jami'i afradihi, yang menunjukkan dan mencakup semua anggotanya bila hasrin tanpa dibatasi dengan angka tertentu. Ala jihatil istiraqi, dan itu mencakup semua anggotanya secara keseluruhan. Contohnya adalah al-hadiruna fil masjidi, semua orang yang hadir di masjid. Maka ini lafadz umum. Contoh yang lainnya adalah tulabul madarisi, semua siswa dari berbagai sekolah. Wa lafdzun amun, dan ini lafadz umum. Fihi, sehingga jika lafadz itu lafadz umum, maka mengandung umumum lafdziyun. Maka umumun mengandung makna umum, dan umum ini, makna umum ini kita dapatkan dari teksnya, dari lafadznya. Apa beda am sama umum? Am itu sifat untuk lafadz, sehingga lafdun amun. Sedangkan umum itu adalah label, predikat untuk makna. Untuk makna. Maka dalam lafadz am itu terdapat umum. Dalam lafadz am terkandung dalam lafadz am umumun. Maka umumun itu kandungan dari lafdun amun. Dalam lafadz am terdapat makna umum. Dan umum, al-umumu itu kandungan dari lafadz yang bersifat am. Dan umum atau makna umum itu bisa disimpulkan dari dua hal. Bisa makna umum itu disimpulkan dari lafal, disimpulkan dari teks. Bisa juga makna umum itu disimpulkan dari non-teks. Nanti akan kita singgung. Kalau lafadz umum itu disimpulkan dari non-teks, di luar teks, tidak dari teks am, tidak dari lafadz am, maka disebut dengan umum maknawi. Ya, kita lanjutkan membaca perkataan sesaat. Wal umum lafdhiyu, dan umum lafdhi itu min anwa'idh zahiri, adalah bagian dari lafadz zahir indal jamahiri menurut jumhur ulama usul fikih. Maka teks am itu dimaknai dengan am
dimaknai umum menurut jumhur ulama usul fikih ini babnya masuk ke dalam makna zahir. Sedangkan sebagian ulama menilai huwa minan nas. Itu bagian dari nas. Nas itu satu lafadz yang mengandung kemungkinan makna tunggal. Tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Waman sa'ul khilafi dan akar perselisihan fi hadza dalam masalah ini adalah hal nasu yaqtasiru ala ma la yaridu alaihi ayu ihtimalin. Nih, apakah yang namanya nas itu terbatas kepada kata-kata yang tidak mengalami ayu ihtimalin kemungkinan apapun. Au anan nasa yutlaqu ala ma la yaridu alaihi ihtimalun muta'ayyadun bidalilin. Ataukah yang namanya nas, istilah nas itu yutlaq digunakan dan ditujukan untuk ma lafal yang la yaridu alaihi tidak mengalami dan tidak mengalami ihtimalun kemungkinan yang lain muta'ayyadun yang didukung dan disokong bidalilin dengan dalil. Ya, maka ingat tadi al-am itu mengandung kemungkinan mengalami taksis. Ya, al-am itu mengandung kemungkinan mengalami taksis. Maka jika seorang ulama tersebut berpandangan bahwasanya nas itu adalah sesuatu yang tidak mengalami kemungkinan makna apapun, maka berarti tidak masuk nas. Maka berarti tidak termasuk padanya am. Karena yang namanya am itu mengandung kemungkinan makna yang lain, yaitu mengandung kemungkinan mengalami taksis. Ya, kalau definisi nas itu ma la yaridu alaihi ayuhtimalin, tidak mengalami kemungkinan makna yang lain, maka berarti am tidak termasuk nas kalau pakai parameter ini. Ya, kemudian umum maknawi. Awil umum al-maknawi. Al-muradu bil umumil maknawi tadi, makna umum itu bisa disimpulkan dari dua sisi. Bisa kemudian dari adanya teks khusus yang teks khusus yang merupakan lafadz am, contohnya kullu atau alif lam yang menunjukkan arti semua. Innal insana lafi khusrin, semua manusia itu berada dalam kerugian. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian memakan semua bangkai. Maka di situ makna umum diambil dan disimpulkan dari teks. Ya, maka yang kedua ada makna umum yang diambil dan disimpulkan tidak dari teks. Disebut umum maknawi. Al-muradu yang dimaksud dan pengertian dari umum maknawi adalah ayadulla al-lafdu al-istiraqi la min jihatil lafdi. Terdapat lafadz yang menunjukkan istiraq mencakup semua namun bukan dari teks itu sendiri. Wa innama min jihati maknahu, namun dari sisi maknanya. Maka bisa kita simpulkan dan bisa kita komentari penjelasan saat untuk masalah umum maknawi itu tidak maksimal. Ya, beliau cuma memberikan definisi, ya, tidak ngasih contoh. Penjelasannya tidak maksimal. Apa itu umum maknawi? Ya, cuma definisi tanpa
contoh. Kemudian ada definisinya juga menimbulkan kerancuan. Karena beliau katakan bahasanya ayadullah lafdu, lafal menunjukkan. Nah ini malah kok melibatkan lafal. Ya, padahal maknawi itu ya berbeda dengan umum lafzi. Maka penjelasan yang lebih baik untuk bagian ini kita jumpai di sarahnya Syekh Sulaiman untuk Risalah Latifah. Di halaman 25, kalau yang bawah silakan bisa dicek halaman 25 di Sarah Risalah Latifahnya Syekh Sulaiman. Ya. Berkenaan dengan matan di Risalah Latifah, wa taratan tukhadhu min dhahirihima, dan makna terkadang disimpulkan dari dhahirnya. Dan apa itu dhahir? Madalla ala dzalika ala wajhil umum min lafzi awil ma'nawi, yaitu yang menunjukkan hal tersebut menunjukkan satu makna dalam bentuk umum lafzi atau umum maknawi. Penjelasan Syekh Sulaiman, maka lafaz jenis yang kedua adalah ad-dhahir. Dhahir menurut para ulama adalah madalla alal makna rajihi ma'ahtimalil maknal marjuhi. Satu kata yang dengan membaca kata itu tersendiri tanpa ada teks yang lain atau indikator dan dalil yang lain sudah menunjukkan pada makna yang rajih, makna yang berpeluang lebih besar, ma'ahtimalil makna, dan dimungkinkan ada makna yang marjuh, makna yang lain yang tidak kuat atau yang jauh. Artinya kata tersebut menunjukkan dua makna, yang satu lebih mendekati sebagai maknanya dibandingkan makna yang kedua. Contohnya dicontohkan oleh Syekh Sulaiman, contohnya amr, perintah. Perintah itu dimungkinkan mengandung muatan wajib dan dimungkinkan mengandung kemungkinan makna anjuran. Ya, akan tetapi kemungkinan makna wajib dalam amr, dalam perintah itu lebih besar. Oleh karena itu kita katakan al-amru dhahiruhu al-wujubu. Kalau ada perintah maka dhahirnya menunjukkan wajib. Kenapa kita gunakan kata-kata dhahirnya? Karena dimungkinkan ada makna yang lainnya, yaitu makna anjuran. Namun kemungkinan itu makna wajib itu yang lebih kuat. Halaman 26. Termasuk dhahir berdasarkan penjelasan Syekh Sa'di adalah lafadz am. Karena lafadz am itu menerima taksis. Oleh karena itu kita lihat Syekh Ibnu Sa'di mengatakan dhahir adalah madalla ala dalika, kata yang menunjukkan satu makna ala wajil umumi lafzi, dalam bentuk umum lafzi atau maknawi. Hada ta'rifun bil mithali. Maka yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Sa'di di Risalah Latifah ini adalah definisi dengan memberi contoh. Beliau tidak mendefinisikan dhahir dengan definisi standar. Ya, beliau tidak mendefinisikan dhahir di matan Risalah Latifah. Tidak, Syekh Ibnu Sa'di tidak memberikan definisi dhahir dengan definisi standar. Ya, definisinya dengan contoh. Dicontohkan dhahir itu contohnya umum, gitu. Ya,
Maka al-am, lafat am itu contoh dhahir. Nah, ini namanya at-ta'rifu bil mithal, definisi dengan contoh. Maka mendefinisikan dhahir dengan am itu ta'rifun bil mithali, definisi dengan contoh. Nah, kemudian harusnya yang jadi contoh dhahir, harusnya yang jadi contoh dhahir itu hanya umum lafzi saja. Nah, umum lafzi saja yang jadi contoh dhahir. Karena namun kemudian Syekh Ibnu Sa'di sekalian melebar. Karena nyinggung umum lafzi ditambahkan sekalian umum maknawi. Apa itu definisi umum lafzi? Ini ada definisinya di sarahnya Syekh Sulaiman. Al-umumul lafzi maknahu al-umumu al-mustafadu minal lafzi. Umum yang disimpulkan dari teks. Contohnya, kullu nafsin, kata-kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian. Ini am, mencakup semua jiwa. Nah, karena hukum asal dari am itu menerima pengecualian, maka kita katakan dhahir. Contohnya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka para malaikat seluruhnya bersujud kepada Adam. Maka kulluhum ajma'un ini amun lafzi. Mencakup semua dan cakupan semua bisa kita simpulkan dari teks. Ada kata-kata kulluhum ajma'un. Kemudian ternyata yang namanya am tadi ada kemungkinan taksis. Ternyata ada taksisnya. Illa iblis, kecuali iblis. Ya, kemudian selanjutnya adalah umum maknawi. Ya, kita dapatkan penjelasan yang lebih detail. Umum maknawi yuqsadu bihi, yang dimaksud dengan umum maknawi menurut para ulama mencakup dua hal. Yang pertama adalah al-umumu al-mustafadu minal illah. Umum yang disimpulkan dari illah, bukan dari lafal, bukan dari teks, namun illah yang terkandung dalam teks. Nah, ini disebut dengan umum maknawi. Syekh Sulaiman mencontohkan wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan keduanya. Maka secara teks terdapat perintah untuk memotong tangan semua pencuri. Nah, kenapa apa ilah atau alasan adanya hukuman potong tangan untuk pencuri? Ilahnya adalah sariqah, mencuri. Sehingga ayat ini mencakup semua pencuri yang memenuhi syarat-syarat untuk disebut pencuri. Kemudian namun contohnya Syekh Sulaiman ini kurang bagus. Ya, karena kesimpulan bahasanya semua pencuri itu mendapatkan hukuman potong tangan itu bisa disimpulkan dari teks dan juga dari umum dari ilahnya. Dan ini kemudian beliau sadari dengan beliau katakan tabaan huwa min jihataini. Ya, ini kesimpulan umum bisa diambil dari dua sisi. Dari sisi teks karena ada alif lam. Ini asariqu wasariqatu. Nah, berarti ya, secara teks sudah menunjukkan umum. Ya, maka jika
kata itu kemasukan alif lam jinsiyah yufidul umum. Kemudian yang kedua dari sisi umum maknawi. Dari sisi dari ilahnya. Oh, ilahnya adalah pencurian. Berarti semua pencuri, semua yang layak untuk disebut pencuri dan masuk kriteria pencuri berhak untuk mendapatkan hukuman ini. Sehingga berdasarkan apa ilah, fahaitsuma wujidat sariqatu wujidal qata'u. Jika dijumpai pencurian, maka dijumpai hukum potong tangan jika memenuhi syarat-syarat pencurian. Maka contoh yang lainnya adalah ya semua ilah perlu diketahui, semua ilah itu yang bisa dilebarkan tentunya kepada kasus yang lainnya itu semuanya adalah umum maknawi. Maka kita katakan misalnya ilah diharamkannya khamar adalah memabukkan. Ketika sudah kita simpulkan demikian, sudah disimpulkan demikian, maka artinya semua yang memabukkan itu khamar yang haram dikonsumsi. Nah ini kalimat ini tadi itu namanya umum maknawi. Gara-gara kita tahu apa yang menjadi faktor pengharaman khamar, kemudian setelah itu bisa kita kasih statement general. Semua yang memabukkan itu khamar yang haram dikonsumsi. Apapun bentuknya, padat, cair, gas, apapun bahan bakunya, mau dari anggur, mau dari kelapa, mau dari korma, mau dari yang lainnya. Nah, ini umum maknawi. Misalnya larangan Nabi tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak kecuali harus sama dan harus langsung selesai tukar serah terimanya. Itu ilahnya apa? Oh, ilahnya adalah thamaniyah. Karena itu adalah ilahnya adalah thamaniyah. Karena itu alat tukar pembayaran. Maka semua alat tukar pembayaran, mau bentuknya itu keping, mau bentuknya kertas, mau bentuknya yang lain, itu tidak boleh dibarter, tukar menukar dengan sesamanya kecuali nilainya sama dan nilainya sama dan sudah selesai di tempat. Serah terimanya sudah selesai di tempat. Nah ini umum maknawi. Umum ini tidak kita simpulkan dari teks, ada teks tertentu. Semua uang, nggak ada di situ, nggak ada teks. Semua alat tukar pembayaran tidak boleh dibarter dengan sesamanya kecuali dengan dua syarat. Enggak kita jumpai seperti itu. Yang kita jumpai Nabi katakan adzhab bidzahab. Wal fiddah bil fiddah. Maka barter emas dengan emas. Maka tidak boleh kecuali mithlan bimithlin, sama dengan sama, yadan biyadin. Semuanya serah terima selesai di tempat. Dan perak pun demikian. Teksnya tidak ada di situ, tidak ada di teks tersebut hal yang menunjukkan bersifat general semua, tidak ada. Tapi gara-gara kita tahu ilahnya, diketahui ilahnya kemudian digeneralkan. Nah itu namanya umum maknawi. Kemudian yang kedua dari Syekh Sulaiman, umum maknawi yang kedua adalah umum yang disimpulkan dari as-sukut, didiamkan dan tidak dibahas.
Contohnya fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan uf untuk kedua orang tua. Maka secara teks, ingat secara teks, ya, ayati dalil haramnya ucapan uf. Cuma ya, cuma terbatas haramnya uf saja. Kemudian selain uf itu tidak dibahas oleh ayat. Ini namanya tidak dibahas, itu bahasa Arabnya, bahasa usul fikihnya maskutun anhu, didiamkan. Didiamkan itu maksudnya tidak dibahas. Yang dibahas kan cuma uf saja. Apa status memukul orang tua, menendang orang tua, nempeleng orang tua? Statusnya kalau secara teks ya, dari sudut pandang teks, statusnya adalah maskutun anhu, tidak dibahas oleh teks. Tapi secara makna itu termasuk dalam hukum uf, menendang orang tua, memukul orang tua, nempeleng orang tua, itu secara makna masuk ke dalam uf. Tapi secara teks apakah masuk ke dalam uf? Tidak. Karena teksnya cuma membahas uf. Teks ayat tidak membahas memukul, menendang, menyepak, menempeleng, tidak membahas. Secara teks ayat tidak membahas itu. Namun secara makna termasuk di situ. Meskipun kalau berdasarkan Orensa Sulaiman itu nomor 2 ini kembali ke nomor 1. Karena beliau katakan fayasmulu kulla mu'dhin. Maka secara makna uf itu mencakup semua tindakan yang menyakiti. Lantas kemudian disimpulkan dan menyakiti itu kan ilah dari dilarangnya ucapan uf. Nah kalau ketemu ilahnya nanti kemudian jadi umum maknawi. Ya, maka disimpulkan kullu mu'dhin lil walidaini fahuwa haramun. Semua tindakan, perilaku, semua ucapan dan perbuatan yang menyakitkan orang tua hukumnya haram. Dari mana simpulan umum semacam ini? Ya. Dari ilah di balik pelarangan ucapan uf. Sehingga bagian yang kedua yang dicontohkan yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman itu sebenarnya balik lagi ke yang pertama. Karena yaitu ketemu ilah dari uf itu mu'dhin, menyakiti, kemudian ada simpulan general semua yang menyakiti itu berarti seperti uf, itu hukumnya seperti uf, yaitu haram. Lidzalika naqulu, maka oleh karena itu kami katakan umum itu bisa disimpulkan dari 3 hal. Pertama dari teks, dari kata. Nah ini disebut umumul lafzi. Kemudian yang kedua dari ilah. Maka ini umum karena ilah. Umum karena ilah disebut oleh para ulama usul fikih dengan sebutan umum maknawi. Kemudian minas sukuti, dari sukut, tidak dibahas oleh teks. Al-lafdhu laisa aman, lafadznya tidak am, lafadznya itu spesifik. Namun karena diam, afada al-umuma. Namun karena tidak dibahas maka menghasilkan umum. Nah ini termasuk dalam umum maknawi.
Nah, kemudian penyimpulan pesan kalimat yang disebut dengan nas, yang disebut dengan dhahir, itu penyimpulan dari teks. Kalau itu penyimpulan dari teks, maka itu memiliki penyimpulan pesan dari teks itu mempunyai namanya mantuk. Ya. Maka kita kembali ke sarahnya Sa'ad dan kembali ke matan. Di matan yang ada di halaman 79, wa taratan tukhadu minal mantuqi. Terkadang simpulan makna, penyimpulan pesan itu tukhad diambil dari mantuk. Apa itu mantuk? Ma dalla 'alal hukmi fi mahalin nutqi. Menunjukkan hal yang menunjukkan pada hukum yang hukum tersebut kita ambil dan adanya fi mahalin nutqi di teks itu sendiri. Terjemah bebasnya adalah penyimpulan pesan dan makna dari teks. Itu namanya mantuk. Nah, mantuk ini bisa jadi nanti nas, bisa jadi dhahir. Ya, kita lihat penjelasannya sesaat. Kadzalika yumkinu taqsimu dalalatil alfadhi ila qismaini. Demikian juga mungkin kita bagi dalalatil alfad halaman 79. Kandungan makna atau pesan dari lafad itu kita mungkin untuk kita bagi menjadi qismaini dua macam. Macam yang pertama mantuk. Apa itu mantuk? Dalalatul lafzi fi mahalin nutqi. Simpulan dari teks atau kandungan teks kandungan teks yang ini disimpulkan minan nutqi dari redaksinya. Contohnya sabda Nabi SAW, dalam kambing yang digembalakan terdapat zakat. Maka di sini dalil wajibnya zakat pada kambing yang digembalakan. Yadulul hadithu halaman 80. Yadulul hadisu, hadis ini menunjukkan bimantuqihi, dengan redaksinya. Kita tidak keluar dari redaksi, kita cuma membahasakan lain. Dari redaksi hadis di atas bisa disimpulkan ala anna zakata wajibatun fisaimati. Zakat itu wajib untuk hewan yang digembalakan. Nah, apa definisi saimah? Wahiyallati tur'a aktsarul hauli, yang digembalakan lebih dari setengah tahun. Nah, simpulan semacam ini namanya mantuk. Jika kita katakan bahasanya saimah itu tidak punya kemungkinan kecuali maknanya digembalakan, ya ini berarti nas. Mantuknya kategorinya nas. Hadis ini adalah nas sharih, menunjukkan kewajiban zakat pada kambing atau hewan ternak yang digembalakan. Apakah hadis ini menunjukkan tidak wajibnya zakat pada hewan yang tidak digembalakan? Jawabannya, teks tidak membahasnya. Teks tidak membahasnya. Teks hanya membahas wajibnya zakat ditujukan pada hewan yang
digembalakan. Itu bahasan teks. Wajibnya zakat sama dikaitkan dengan digembalakan. Itu saja. Apakah menunjukkan tidak wajib zakat kalau tidak digembalakan? Nah, itu tidak dibahas oleh teks. Itu tidak dibahas oleh teks. Ya, maka jika sa'imah ya, itu maknanya tadi, ya ini bisa kita katakan nas. Jadi nanti mantuk itu ya, itu ada nas, ada dhahir. Sehingga mungkin lebih bagus kalau lebih enak kalau pembahasan ini ditaruh di depan ya. Ditaruh di depan. Sehingga nanti peta konsepnya ndak tumpuk-tumpuk. Ya, dibahas di depan. Dalalatul alfat bisa dari mantuk ya, dan bisa non mantuk. Mantuk itu nanti ada nas, ada dohir. Nah, itu nanti kan peta konsep orang yang baca jadi tertata. Tapi kalau di depan dibahas dohir sama nas dan dohir, kemudian di belakang kemudian baru ngomongkan mantuk. Apa hubungan mantuk sama nas dan dohir? Dikira ini sisi pembagian yang lainnya, padahal enggak. Ini masih satu peta konsep masih ya. Karena nas dan dohir itu bagian dari mantuk. Kemudian kembali ke matan. Wataratan tukhadu minal mafhumi, kebalikan dari mantuk. Dan terkadang kesimpulan itu atau pesan itu tukhadu disimpulkan minal mafhumi dari mafhum. Wawa dan mafhum adalah madalla, sesuatu yang menunjukkan pada hukum dengan sebutan mafhum muwafaqah ingkana musawiyan lil mantuqi. Jika maskut anhu, tadi saya sudah sampaikan istilah maskut anhu. Jika maskut anhu, hal yang tidak dibahas oleh teks itu musawiyan selevel lil mantuqi dengan yang dibahas oleh teks. Demikian juga termasuk mafhum muwafaqah au aula minhu. Jika maskut anhu itu lebih utama minhu dibandingkan dengan mantuk. Ya, kita lihat penjelasan sesaat di halaman 80. Macam yang kedua adalah mafhum. Mafhum adalah dalalatul lafzi, simpulan makna dari lafaz namun fi ghairi mahalin nutqi, di luar teks. Kesimpulannya itu disimpulkan dari luar teks. Contohnya hadis yang lewat. Hadis tentang bahasanya kambing yang digembalakan itu terkena kewajiban zakat. Di sini mengandung mantuk dan mafhum. Ya dulu bimantukihi, maka teks hadis ini menunjukkan wajibnya zakat pada hewan yang digembalakan. Mafhumnya menunjukkan tidak wajibnya zakat untuk hewan yang tidak digembalakan. Hewan yang tidak digembalakan itu namanya ma'lufah, hewan yang diberi pakan. Fa'inan nutqa, maka teksnya itu tentang hewan yang digembalakan. Maka teks tersebut dalla menunjukkan ala hukmin hukum, dan hukum dalam hal ini kita simpulkan fi mahalin nutqi, dari redaksi. Wahuwa sa'imah, yaitu ada kata-kata sa'imah. Inilah yang disebut dengan mantukun. Demikian juga teks hadis ini menunjukkan satu hukum. Namun hukum ini tidak disimpulkan dari teks, namun fi ghairi mahalin nutqi, di luar teks. Haitsu akhadna, di mana kita simpulkan minhu dari hadis di atas, bahasanya hewan yang tidak digembalakan tidak ada zakat padanya. Hadza yuqalu lahu, inilah yang disebut dengan mafhum.
Ya, kemudian mafhum itu terbagi menjadi dua macam. Tadi telah kita singgung. Ada mafhum muwafaqah. Ya, maka untuk memahami definisi, maka lawan dari mantuk itu maskutun anhu. Mantuk itu dibahas oleh teks, maskutun anhu itu tidak dibahas oleh teks. Nah, kapan disebut mafhum muwafaqah? Ayyakuna al-maskutu mumasilan. Manakala maskut anhu itu selevel dengan mantuk dalam hukum, atau dia lebih layak untuk mendapatkan hukum daripada mantuk. Contohnya firman Allah Ta'ala, siapa yang melakukan seberat darah semut kecil berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan seberat darah semut kecil syaran kejelekan, dia akan melihatnya. Mantukul lafzi, mantuk dari teks ayat, fihi isinya dalalatun, terdapat dalil siapa yang melakukan kebaikan seberat darah, yaitu semut kecil, atau kejelekan seberat darah, dia akan melihat dan menyaksikan balasan dari kebaikan atau kejelekan seberat darah tadi. Nah, apakah teks ini membahas kebaikan dan kejelekan yang beratnya lebih dari darah? Jawabannya tidak membahasnya. Teks tidak membahasnya. Teks hanya membahas kebaikan seberat darah dan kejelekan seberat darah. Kebaikan lebih berat daripada darah atau kejelekan yang lebih berat dari darah tidak dibahas oleh teks ayat. Sehingga lakin la tadulu al ayatu bimantuqiha. Mantuk teks ayat tidak menunjukkan dan tidak membahas pembalasan yang didapatkan oleh seseorang manusia dengan perbuatan yang lebih dari darah. Wa inna ma akhadna minal lafzi, ay minal lafzi berarti mantuk. Namun kita simpulkan dari teks bahasanya seseorang itu karena sayujaza akan mendapatkan balasan karena satu darah. Perbuatan kebaikan atau kejelekan. Nah, kalau satu darah itu akan dilihat dampaknya, maka mimbabil aula, lebih-lebih lagi jika lebih berat dari darah. Fa mimbabil aula, maka lebih-lebih lagi seorang itu akan mendapatkan balasan untuk perbuatan yang nilainya lebih besar dari darah. Nah, ini namanya mafhum muwafaqah. Karena maskut anhu, sesuatu yang tidak dibahas oleh teks, yaitu perbuatan lebih dari seberat darah, itu yumasilul mantuqa, itu semisal dengan mantuk. Mantuknya membahas tentang amal perbuatan seberat darah. Yaitu sama, maka yang tidak dibahas oleh teks itu sama dengan yang dibahas oleh teks. Likaunil insan, yaitu sama, seorang itu akan mendapatkan hisab dan akan mendapatkan balasan dengan perbuatannya. Waqad yakunu fi hadal misali asabiqi, dalam contoh yang lewat, maskut anhu, hal yang tidak dibahas oleh teks itu yaitu aktsar minadz dzarrah, lebih berat dari dzarrah semut kecil, itu aula, lebih utama untuk mendapatkan balasan dibandingkan al-mantuk, hal yang dibahas oleh teks yaitu dzarrah. Maka contoh mafhum muwafaqah kita jumpai di ayat Al-Zalzalah 87 7 dan 8. Kita ambil misalnya satu saja, maka atau ayat ke-7 saja misalnya. Teks menunjukkan amal seberat
darah itu akan mendapatkan balasan. Ini mantuk. Ini kesimpulan dari teks. Teks ini fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tidak membahas amal kebajikan yang lebih berat daripada dibandingkan satu seberat semut. Itu tidak dibahas oleh teks. Nah ini tidak dibahas oleh teks itu namanya maskutun anhu. Tidak dibahas oleh teks. Nah amal yang lebih berat dari berat semut itu berdasarkan logika akal sehat. Ini dasarnya logika akal sehat. Berdasarkan logika akal sehat itu ya lebih berhak untuk mendapatkan mendapatkan balasan dibandingkan ini lebih berhak. Kalau seberat dzarrah saja dapat balasan, ya lebih berat dari dzarrah ya lebih berhak untuk mendapatkan balasan. Tentu tidak logis kalau seberat dzarrah dapat balasan, lebih berat dari dzarrah malah tidak dapat balasan. Itu tidak logis. Tidak mungkin orang tuh punya maksud demikian. Orang ngomong kok demikian maksudnya tidak mungkin. Ya, maka yang namanya mafhum berarti ada di situ olah pikir, ada kerja akal. Nah yang namanya mafhum muwafaqah itu ada dua. Manakala maskut anhu itu sederajat atau maskut anhu itu lebih-lebih lagi. Kalau fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah di sini maskut anhu itu lebih-lebih lagi. Itu masuknya ke dalam kategori lebih-lebih lagi. Kemudian au musawiyan lil mantuqi, boleh jadi maskut anhu hal yang tidak dibahas oleh teks itu setara dengan mantuk. Yakni artinya qad yakunul maskutu, ya, boleh jadi al maskutu anhu yang tidak dibahas oleh teks itu musawiyan, setara dengan mantuk dalam pesan. Di antara contohnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, yang orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hanyalah dia memakan dan memasukkan ke dalam perutnya api neraka dan dia akan masuk neraka. Maka Allah Jalla wa'ala mengharamkan dalam ayat ini memakan harta anak yatim. Karena harta anak yatimnya bentuknya beras, bentuknya minyak goreng, bentuknya sirup. Maka Allah haramkan untuk dimakan dan diminum. Nah ayat ini tidak membahas membakar harta anak yatim. Ini membakar harta anak yatim. Ini tidak dibahas oleh teks. Karena teks hanya membahas makan. Teks tidak membahas membakar harta anak yatim. Namun membakar harta anak yatim sama memakan harta anak yatim itu setara. Itu setara. Sehingga beliau katakan lakin lau qoma al waliyu. Al wali di sini maksudnya waliul yatimi. Waliul yatim itu pengurus anak yatim. Seandainya pengurus anak yatim itu berdiri fa akhadha malal yatimi, lantas mengambil harta yatim, lantas membakarnya atau membuangnya ke lautan, fa hadza yumna'u minhu, maka ini dilarang. Kenapa? Li'annahu, karena membuang harta anak yatim atau membakar harta anak yatim itu setara dengan mantuk. Saya ulangi. Lakin kalau koma al walid, jika wali yatim pengurus harta anak yatim itu mengambil harta anak yatim kemudian membakarnya atau membuangnya ke laut, fa hadza yumna'u minhu, maka ini dilarang. Kenapa dilarang? Li'annau yusawil mantuqa. Karena membakar harta anak yatim atau membuang harta anak yatim itu setara dengan mantuk. Setara dari sisi makna. Tidak ada bedanya. Setaranya bentuknya tidak ada bedanya. Apa beda antara harta tersebut sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh si yatim karena dimakan, atau karena dibakar, atau karena dibuang? Tidak ada bedanya.
Ya, yaitu maka itu setara dengan mantuk fi makna dalam maknanya. Apa itu maknanya? Liqaunil yatimi, anak yatim la yastafidu min malihi, tidak lagi bisa memanfaatkan hartanya. Karena dalam ini karena dimakan, karena hal ini karena dibakar, karena dalam hal ini karena dibuang. Namun perlu diketahui sebagian ulama berpandangan haramnya membakar harta anak yatim itu tidak setara. Sebagian lagi berpendapat ini lebih-lebih lagi. Wakil dan ada yang berpendapat bi'anau min babil aula. Pengharaman membakar harta anak yatim itu bukan setara namun hal yang lebih-lebih lagi. Li'annahu idza muni amin aklil wali, jika wali pengurus anak yatim itu dilarang untuk makan harta anak yatim, ma'annahu yujadu man yastafidu minhu, padahal dijumpai ada orang yang mendapatkan manfaat dari memakan, dari kegiatan memakan, yaitu siapa? Si wali yatim itu dapat manfaat. Kalau makan dia dapat manfaat, kenyang. Berasnya anak yatim ini dimakan, kenyang. Famim babil aula, maka lebih-lebih lagi layak untuk terlarang. Lebih-lebih lagi kalau syariat melarang, ya, selayaknya syariat melarang membakar harta anak yatim atau merusaknya. Karena kalau dibakar, dibuang, tidak ada orang yang memanfaatkannya. Li adamil mustafidi minhu, karena tidak ada orang yang mengambil manfaat darinya. Kemudian kembali ke matan, au aula minhu, atau maskut anhu itu lebih utama, lebih layak, lebih-lebih lagi untuk lebih berhak untuk mendapatkan hukum yang terkandung dalam mantuk, yakni artinya qad yakunu al-maskutu. Maka al-maskutu anhu, hal yang tidak dibahas oleh teks itu terkadang aula, lebih layak dibandingkan isi teks, lebih layak untuk mendapatkan hukum yang sudah diberikan kepada isi teks. Contohnya kita jumpai ada seorang yang mukuli ibunya. Waliyadzubillahi. Kita katakan pada orang tersebut, ittaqillah. Bertakwalah kalian pada Allah. Kemudian kita dalili. Kalau mau kita dalili, kita larang orang tersebut dengan mengatakan Allah Ta'ala berfirman, fala taqulahuma uffin. Jangan katakan uff kepada kedua orang tuamu. Jika orang tersebut ngeyel, ana lam akullaha uffin. Nah, aku kan tidak mengatakan uff untuk ibuku. Cuma aku pukuli. Fala haqqalaka, maka tidak ada hak atas anda untuk antaktaridu, untuk menghalangiku. Maka kami katakan ayat itu secara teks melarang uff. Famim babil aula, maka lebih-lebih lagi antakuna qad nahat, ayat melarang hal-hal yang lebih utama untuk terlarang. Semacam memukul orang tua, ya, menempeleng orang tua dan seterusnya. Nah, kemudian di halaman 83, atau hukum itu bisa disimpulkan dari mafhum mukhalafah. Jika maskut anhu itu khalafal mantuqa, menyelisih mantuk dalam hukum. Likaunil mantuqi, karena mantuk itu wusifa biwasfin, memiliki satu sifat tertentu, au sirta fihi syartun, atau disyaratkan dengan syarat tertentu. Idza takhalafa dzalikal wasfu, maka takhalafat jika tidak terpenuhi. Idza apabila takhalafat tidak terpenuhi dzalikal wasfu, sifat tersebut, awis syartu atau syarat tersebut, takhallafa al-hukmu, maka hukum tidak ada. Nah, itu terjemah bebasnya demikian. Takhallafa di depannya itu tidak terpenuhi, kemudian takhallafa di belakang itu tidak ada. Nah, hukum ini dikaitkan dengan sifat tertentu atau dikaitkan dengan syarat tertentu. Maka ketika sifat atau syarat itu takhallafa tidak terpenuhi, takhallafa al-hukmu, maka hukumnya tidak ada. Maka mafhum jenis yang kedua mafhum mukhalafah. Wa wa ayuqayyadu mahalul hukmi, yaitu
sasaran hukum itu dikait, diikat, fayufhamul minhu lantas bisa dipahami, hukum itu yuqayyad, dikaitkan dengan syarat tertentu gitu, maaf. Wa ayuqayyadu mahalul hukmi, hukum itu yuqayyad, diikat dengan syarat tertentu. Lantas bisa dipahami, ma la yujadu fihi dalikal qaidu, jika qaid atau syaratnya tidak dijumpai, fa innahu yuhkamu alaihi, maka diberi hukum yang berbeda dengan hukum tersebut. Dengan hukum yang ada di teks. Karena di teks itu hukumnya dikaitkan dengan syarat tertentu. Nah ini kasusnya syaratnya tidak ada. Syaratnya tidak ada, maka berarti hukumnya berbeda. Ya, itulah yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Dan mafhum mukhalafah itu dalil menurut mayoritas ulama usul fikih kecuali Hanafiyah. Ya, mazhab Hanafi menilainya itu bukan dalil. Wal murad, dan yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah adalah hukum itu diikat, dikaitkan bilafdin, dengan di teksnya dikaitkan dengan syarat tertentu. Fayadullu dalika, maka hal itu menunjukkan ala intifail hukmi, tidak ada hukum inda adami wujudil malfudhi bihi, jika tidak ada hal yang dilafalkan di teks tersebut. Contohnya kambing yang digembalakan itu kena kewajiban zakat. Mantuknya wajib zakat dalam kambing yang digembalakan. Mafhum mukhalafahnya yukhadu minhu, bisa disimpulkan dari hadis ini dengan penyimpulan mafhum mukhalafah. Kalau tidak digembalakan, yaitu maklufah, diberi pakan, tidak ada zakat padanya. Dan mafhum mukhalafah qad yakunu, boleh jadi itu adalah mafhum taksim, mafhum klasifikasi. Mafhum klasifikasi ini bagian dari mafhum mukhalafah. Itu contohnya dalam firman Allah Ta'ala, kala sekali-kali tidak, innahum, sunya mereka orang kafir itu terhijab dari an rabbim, dari memandang Rabb mereka pada hari itu pada hari kiamat. Fa innahu, maka sesungguhnya lamma tatkala Allah membagi manusia menjadi dua bagian, abrar, orang-orang yang bertakwa, fujar, orang-orang yang durhaka. Kemudian Allah memberikan hukum untuk orang-orang yang durhaka, yaitu orang-orang kafir, mereka tidak akan melihat Allah. Maka mafhum mukhalafah, mafhum klasifikasi, fuhima minhu, bisa kita simpulkan bahasanya orang-orang yang bertakwa mereka tidaklah terhalang untuk melihat zat Allah Azza wa Jalla. Ini namanya mafhum taksim, dan dia bagian dari mafhum mukhalafah. Disimpulkan berdasarkan klasifikasi yang ada dalam teks. Kemudian yang kedua ada mafhum ghoyah. Ghoyah itu puncak atau tujuan, atau puncak mungkin ya kita. Contohnya firman Allah Ta'ala, basuhlah tanganmu sampai siku. Berarti kalau di luar siku, lengan atas itu tidak terkena hukum untuk dibasuh. Fadalla hadza, maka ayat ini dalil dengan cara mafhum mukhalafah, tidak disyariatkannya mengguyur lengan atas ketika berwudu. Yang ketiga, mafhum mukhalafah yang ketiga adalah mafhum syarat. Disimpulkan kebalikannya karena dengan melihat ada dan tidak adanya syarat. Jika wanita yang dicerai dengan cerai 3 itu dalam kondisi hamil, tetap wajib kalian nafkahi. Fa'angfiku alaihinna, berilah nafkahnya. Maka ini menunjukkan bahasanya wanita yang dicerai dengan cerai 3 dalam keadaan lam takun hamila, dalam keadaan tidak hamil, dan dia tuliqat salasan, sudah cerai 3, fala nafaqata laha, tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Wa dalilu ala anna mafhum mukhalafah, dan dalil bahasanya mafhum mukhalafah itu hujah, anal mantuqa, bahasanya mantuk idza rubita, bahasanya isi teks itu jika dikaitkan dengan satu illah,
maka hukum itu yantafi tidak ada dengan tidak adanya sifat atau illah. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ju'ilal isti'danu, dijadikan dan diwajibkan meminta izin min ajlil basori, karena pandangan. Ada kewajiban meminta izin supaya terjaganya pandangan. Fahina idzin, maka pada saat itu naqulu, kami katakan, jika sifat ini tidak ada, fa innahu yantafi hadzal hukmu, maka hukumnya tidak ada. Hukum wajib minta izin tidak ada, manakala tidak ada yang harus ditutupi. Wali anal araba, dan karena orang Arab memahami dari yang namanya kalimat ma'ani, memahami makna, biwasitati, dengan perantaraan mafhum mukhalafa. Sebagaimana warada dzalika, hal tersebut terjadi fi hawadits katsiratin, dalam banyak kejadian. Nah, maka di sini disampaikan kalau di matan itu mafhum mukhalafah disebutkan dua contoh, mafhum wasaf, mafhum sifat, sama mafhum syarat. Kemudian kalau di syarah itu disebutkan beberapa jenis mafhum. Pertama, mafhum sifat. Mafhum sifat itu ada pada masalah digembalakan. Fisaimatil ghunam, kambing yang digembalakan, kambing yang punya sifat digembalakan. Berarti kalau tidak digembalakan, ini sifatnya tidak terpenuhi, berarti tidak terkena kewajiban zakat. Ini namanya mafhum sifat. Kemudian yang kedua tadi mafhum taksim, kemudian yang ketiga mafhum khoyah, kemudian mafhum syarat. Maka dua yang ada di matan sudah dibahas oleh sesaat, mafhum wasaf, mafhum sifat, sama mafhum syarat sudah dibahas, kemudian ditambahi dua. Ditambahi dua oleh pensarah, yaitu mafhum taksim dan mafhum ghoyah. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ridwana alhamdulillahirabbil alamin. Iya, silakan. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya. 1. Bagaimana contoh umum maknawi yang murni diambil dari maskutun anhu? Yang kedua, apakah setiap alif lam pasti bermakna istighraq? Apa ada beberapa macam alif lam? Ya, alif lam itu punya beberapa bentuk. Ya, ini pelajaran detail di pelajaran nahwu. Jadi ada alif lam jinsiyah, ada alif lam ahdiyah. Maka yang menghasilkan hukum umum itu adalah yang jinsiyah. Dan itulah alif lam yang bisa diganti dengan kata-kata kullu, itu cirinya. Bisa diganti kata-kata kullu tanpa merusak makna dan pesan. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi itu adalah kritik yang saya sampaikan untuk penjelasannya Syekh Sulaiman. Jadi penanya bertanya tentang ada tidak yang umum maknawi murni dari maskutun anhu. Dan ini kritik saya untuk pembagian atau penjelasan Syekh Sulaiman. Dengan saya sampaikan maskutun anhu itu kembali ke illah. Sehingga yang pokok menjadi umum maknawi adalah umum dari illah. Gitu. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.